Dan itu membuat tatkala saya ada di Belanda, saya melayani. Lalu tatkala Tuhan bawa ke sini, ada di Gading Sengong orang-orang yang cukup kasar dan keras. Tapi di situ saya bisa lihat ke belakang bahwa apa yang ditaburkan orang tua itu akan menjadi dampak. Amin. Amin. Yang akan bawa kita ke kerajaan nanti kereta kencana datang adalah Roh yang kudus di hadapan Tuhan. Punya harta sebanyak apapun, kita adalah indekos di bumi ini, nggak akan dibawa ke peti. Jadi Bapak Ibu akan selalu katakan gini, tubuhku kuat, jiwaku kuat, rohku kuat, aku akan seumur hidup menyembah dan mengagungkan Tuhan. Saya tadi di jalan, saya lihat ya, orang Manado itu di seluruh dunia ada. Amin. Ada berapa banyak orang Manado di sini? Banyak. Terima kasih. Orang Batak di seluruh dunia ada. Amin. Satu-satunya doa Bapa kami bahasa Batak yang ada di Israel adalah dari Batak. Berikan tepuk tangan buat. Berarti berkat bangsa-bangsa akan menduduki seluruh planet bumi ini. Amin. Amin. Dan tatkala kita waktu tua, kita akan juga menuai apa yang sudah kita tanam di masa kecil. Anak saya kembali melayani guru sekolah minggu 8 tahun. Saya waktu membantu orang tua saya untuk menemani anak sekolah minggu di usia 7 tahun. Dan saya bilang gini, tatkala saya melayani di Jerman atau di Belgia atau di beberapa kota, itu hanya bonus. Bonus doa orang tua. Amin. 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 Dan kalau para Bapak Ibu akan menaburkan sesuatu yang baik untuk Tuhan dan juga untuk anak-anak generasi, itu akan jadi dampak yang luar biasa. Jadi perkatakan firman. Amin. Jangan kita dengar firman, jangan kita berkatakan firman, tapi kita sendiri tidak bisa ngalaminya. Masuk di dalam firman, renang di dalam, tinggal di dalam, mandi di dalam, dan firman itu akan memberikan kita dampak yang itu. Amin. Amin. Dan itu iya. Itu nyata. Kenapa? Kita anak Tuhan ini harus menjadi kaca buat orang lain. Amin. Kan ibu-ibu kalau dandan suka ngaca kan? Saya kalau udah dandan, anak saya mulai, mami cepat. Suami bilang, aduh ini mami paling lama. Saya bilang, ya udah, jangan pada komentar. Bukankah tubuh jiwa roh kita harus sehat agar kita muliakan Tuhan? Amin. Masa kita dalam keadaan dekil dan kumal muliakan Tuhan? Kalau ini orang gila nih Pak. Harus sehat, harus muliakan Tuhan. Amin. Ada banyak orang gila yang tatkala saya masih di Menteng, kami melayani orang gila di jalan. Yang lebih lucunya, anak saya waktu 6 tahun, kami bawa roti Holland Bakery yang dekat samping, ibunya lari. Mami, dia mau lari, nggak apa-apa. Percaya, apapun yang kita lakukan ada buahnya. Seumur hidup saya sampai hari ini, saya masuk rumah sakit 2 kali. Pertama lahirkan anak saya, 2 tahun yang lalu saya ada operasi kecil. Yang dokter bilang 5 hari pulang, tapi tidak sampai 24 jam saya pulang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Anak saya yang nomor 2, saya bilang kita menuju ke gereja. Karena masih lemas, saya di mobil, itu jemaat pengerja udah pada nangis-nangis. Saya lihat dari mobil, suami turun, Bu Gembala di mana? Itu ada di mobil. Itu datang hampiri saya dalam keadaan dinanan air mata. Saya bilang, kenapa nangis? Itu mujizat. Amin. Mujizat.
gadis saya waktu saya pergi ke mall, ke Grand Laki, beli sayur, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, pakai baju kos. Yang punya toko berlian, saya masuk di toko berlian bukan beli berlian. Saya mau lihat bunga tulip. Biasanya orang Indonesia suka yang palsu-palsu, karena semuanya biar awet, biar tahan lama. Ya kan? Doyan yang palsu. Maaf ya, bukan bala palsu. Biar lama, biar uangnya awet. Ya kan? Saya masuk ke dalam, oh pasti palsu nih. Saya lihat sebentar, yang punya toko berlian manggil saya, "Ibu, bolehkah ibu doakan saya?" Saya heran. Doakan? Kita pernah kenal? Enggak. Terus kenapa? Pakai sandal jepit, celana pendek, pakai baju kos, rambut diikat pakai karet sayur, kok dia bisa minta untuk didoakan? Enggak. Gereja di mana? Abalon. Apa yang perlu didoakan? Kami nikah 2 tahun, dokter bilang kami dua-dua tidak akan punya keturunan. Oke. Jadi sayurnya kami nggak jadi beli, malah doain pemilik toko berlian. Saya berdiri di depan, dia dengan istrinya Donna dan Chandra. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, rahim terbuka. Amin. Gak doa panjang lebar. 30 hari dia telepon pas jam ini ibadah. Dia ingin ketemu, saya bilang kami lagi ibadah. Jam 3 ketemu di lobi apartemen, dia bilang, "Ibu, ini hasilnya." Saya bilang, tetap muliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Anaknya lahir namanya Mikaela. Opanya, omanya dari Cina semua datang. Begitu keluar dari ruang operasi, saya masuk, dia senyum. Itu orang semua heran. Siapa yang buat bayi yang baru lahir operasi dan dia bisa senyum? Itu karena kemurahan. Amin. Jadi harus anak Tuhan berjalan dalam mujizat. Setiap hari harus ada mujizat. Aduh, saya susah ini, duitnya hari ini susah, makannya ini aja, ketemu ikan teri, oh sekali seminggu ikan mas, sekali seminggu mungkin babi guling. Oke. Betul? Atau malas makan, ingin makan di restoran enak, kenapa enggak? Bisa kan? Karena muliakan Tuhan kan? Amin. Siapa yang bilang hamba Tuhan itu miskin? Enggak. Saya heran kalau ada jemaat enggak. Hamba Tuhan itu sangat kaya raya. Tergantung bagaimana dia mengelola asetnya Tuhan. Amin. Tergantung bagaimana dia mengelola panggilannya Tuhan. Perkataannya, matanya, ininya, hatinya, semua harus dikelola sehingga Tuhan memberkati kita. Amin. Saya waktu bangunkan gereja di Gading Sengong, sebelum saya bangunkan, pindah sana, pindah sini, saya kadang bilang ke anak saya, di Belanda duduk di atas susu dan madu. Di sini jadi preman bisa, jadi supir bisa, jadi angkat pasir bisa, jadi masak mie bisa, jadi goreng telur bisa. Yang gak pernah saya ngalami di Belanda, saya bisa ngalami di sini. Dan Yesus ajaib. Satu ketika, saya tadi bicara dengan ibu sekretaris, saya pergi ke Semarang, pengerja saya bilang gini, "Ibu, spanduk gereja diturunkan." Saya bilang, "Oke, gak apa-apa." Besok kami udah mau pulang, besok pulang baru dinaikin. Waktu dinaikin kami ibadah, habis ibadah besoknya sekretaris lingkungan datang ke saya, "Ibu, ya besok ada 7 ulama akan ketemu ibu." Saya bilang, "Senang dong." Oke, 7 ulama mau datang ketemu. Saya bilang, "Oke." Dia ketemu saya, dia dengar saya, dan saya dengar dia. Sampai hari ini sudah mau jalan 12 tahun ya. 12 tahun gereja, Ibu Gembala tahu, gereja sudah berdiri dengan muat 200 lebih. Kami ada 8 kali ibadah di cabang-cabang yang ada. 7 ulama nggak pernah nongol. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
kesaksian dari Ibu Sekretaris untuk mendapatkan tempat ini luar biasa. Endingnya yang harus dilihat, amin. Endingnya yang harus dilihat bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan. Saya kenal Maranatha ini waktu saya di Belanda. Gara-gara saya berlibur ke Jakarta, ketemulah Pak Beni. Dan jujur karena memang dasar anak gembala, jadi saya melayani dan bekerja di sana. Jadi hasil kerja saya kirim ke hamba Tuhan yang di desa-desa yang nggak saya kenal. Saya nggak kirim lewat bank karena mahal. Waktu saya kirim 10 di satu amplop, ibu posnya bilang gini, ini apa? Surat. Kok tebal banget? Iya. Kamu orang apa? Saya orang Indonesia, bukan orang Filipina, bukan. Di dalam 3 hari uang itu bisa nyampe. Dan hari keempat mereka bisa balas surat itu. Itu mustahil. Tapi kalau Tuhan lihat bejana hati kita baik, maka Tuhan akan berdaulat secara sempurna. Amin. Amin. Anak saya ini yang ada di depan ini. Saya bilang gini, nikah tinggal jauh-jauh, enggak mau tinggal dengan mami. Waduh, ini saya udah mulai berlutut lagi berdoa ini. Gimana mau menikah punya suami tinggal dengan mami aja gitu kan. Tapi satu hal yang saya lihat bahwa yang ini dia nggak mau kerja kantor, dia mau kerja part time iklan model. Satu ketika dia pergi ke Sentul jam 3 pagi nyetir sendiri, pulang jam 5 pagi. Berarti pulang ya 3 jam 5, saya pergi jam 4. 3 pagi ke 5 Pagi. 26 jam hanya cuma cari sesuap nasi. Saya udah telepon mungkin udah 1000 kali ya. Di mana sampai saya teler gitu. Dia masuk lagi, udah kayak orang nggak berdaya. Saya bilang, kalau kamu mau jadi iklan, kamu cari duit untuk makan. Kamu katakan Tuhan, iklankan saya sesuai dengan caranya Tuhan. Amin. Amin. Masa 26 jam nggak seberapa. 26 jam harus 26 M. Bingung kan? Lah, harus cerdas. Kan bekerja. Ada beberapa anak muda di sini saya lihat ya, yang maksudnya termasuk anak saya. Harus cerdas. Cerdas agar Yesus dimuliakan melewati kita. Amin. Amin. Saya bilang yang satu, mami saya mau ke Amerika, mau jadi Perdana Menteri. Saya bilang silakan. Mau ke Israel silakan. Ada satu hamba Tuhan tinggal di satu apartemen. Dia orang Sulawesi ya, dari ya, orang Sanggar. Anaknya cuma lulusan paket, tapi dia selesaikan S2 di Israel selama 4 tahun. Jadi jangan pernah menganggap enteng, saya udah tua, anak saya gimana, saya nggak mau tuh. Waktu anak saya kuliah, saya bilang jam 9 malam, saya bilang, ini anak kepunyaan Tuhan. Tuhan harus bela dia, karena jam 7 dia harus masuk kuliah di sekolah asing dengan harga satu anak 120. Di London School ya, UK punya. 120 berarti 240. Saya bilang, saya nggak mau tahu Tuhan yang kasih saya kan? Berarti kan saya berhak meminta. Jam 11 teman saya dari Jepang telepon, Ibu, twins gimana? Kuliah besok. Bagaimana? Ya kuliah. Saya nggak bilang nggak ada dana. Kuliah. Terus gimana? Maksudnya terus gimana? Uangnya gimana? Sedang doa. Bapak Ibu mau tahu? Sampai kami di ruangan admin, saya nanya, sudah ada yang bayar belum? Mereka belum. Dia lupa. 10 menit dia transfer uang itu. Jadi jangan menganggapkan Tuhan itu pilih bulu, Tuhan itu ini dan itu, enggak. Menyembah aja dengan hati. Tak kala engkau tulus, imanmu sebesar gunung,
itu akan tetap menyertai. Tapi kalau tatkala engkau tidak tulus, imannya 10 gunung engkau pikul, iman akan kandas dan tidak akan berdaya. Hati yang tulus akan membuat peranan yang penting. Amin. Kalau hatinya nggak tulus, imannya besar, imannya kandas, habis semuanya. Hati harus tulus. Bilang kanan kiri, hatimu dan hatiku harus tulus. Amin. Doakan anak, doakan cucu biar dia pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Gereja terbesar di Asia adalah di Korea Utara, Korea Selatan, anak dari Dr. Cheonggi yang umatnya 1 juta umat. Dia udah 2 kali datang ketemu dengan kembar. Dan waktu dia datang di hotel, harus ketemu dengan 5 gembala gereja di Jakarta, termasuk Yohanes, Pastor Yohanes Nahawe. Dan dia bilang gini, kamu siapkan 100 anak muda dari gereja kamu datang ke Korea. Waktu dia pulang saya bilang enggak masalah. Kalau anggap aja 5 juta tiket pulang pergi, 5 juta dari untuk kuliah 100 anak sudah 500 juta. Lalu 500 juta kan kepunyaan Tuhan. Jangan logikanya main duit dari mana ya, jual ikan teri ya, jual burung. Enggak. Kalau Tuhan mau buat, Tuhan akan buat raksasa yang benar. Amin. Dari mana? Jangan mainkan logika ini untuk pekerjaan Tuhan. Berserah aja. Amin. Berserah. Berserah. Saya makan bubur Manado itu setelah di Belanda. Saya bilang, ini kamu masak apa sih ini? Ini makanannya ya ampun segala macam sayur ini itu. Enak loh, vitaminnya enak loh. Teman saya Farida namanya, orang Manado, orang Langowan. Enak loh non, enak. Oh ya, enak begini. Jadi kalau tidak melatih hidup kita, maka tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Dan setiap hari saya mendapatkan mujizat. Tetangga saya, tiba-tiba dia ketemu di lobi, Bu Pendeta bisa doakan saya nggak? Saya 10 bersaudara. Saya bilang, oke, kenapa? Saya mau panggil kakak-kakak saya semua, kami ibadah di rumah. Saya bilang silakan. Mujizat kan? Baru-baru saya nikahkan orang China. Dari China datang, English pun nggak ada, bahasa Indonesia pun nggak bisa. Gitu kan. Dinikahi, habis dinikahi dia bilang gini, saya mau tumbuh di GKM di Family Kasih. Jadi kalau dia datang ke gereja dengan istrinya duduk paling depan, itu ngomongnya sampai di tower sana pendengar. Kan ngomongnya kencang banget. Oke. Dan tetangga saya lagi suami istri, ibu kami mau berkabung. Dia tanya anak saya gerejanya di mana. Jadi mujizat itu harus ikut. Ibu-ibu ini yang cantik-cantik nih, lagi beli makanan, ayo ibadah yuk. Lagi beli pisang, ayo kita ibadah. Bukan masalah dia Kristen atau Muslim, masalah dia harus mendengar keselamatan Tuhan. Amin. Sehingga jadi Tuhan nyata, kemuliaan Tuhan itu tetap bersinar, dan kita bisa katakan bahwa selagi Tuhan percayakan di bumi, kita sebanyak-banyaknya harus melakukan karya Tuhan. Amin. Supaya mulialah nama Tuhan. Di gereja 3 Gading Sengong, Ibu Gembala tahu, dulu saya pertama kali lapok tua 24 jam, mabuk, berantem. Sekarang udah gak ada lapok tua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya buka gereja itu bukan orang Kristen yang tunjukin, Pak RW orang Islam dari Bima. Ibu buka gereja di situ, kenapa? Biar lapuk tuanya kabur. Dan memang benar sekarang tidak ada lapuk tua. Dulu rawa-rawa. Jadi kalau saya nyetir atau anak saya nyetir, dia bilang, Mami kita mau masuk di terowongan Italia, tolong tidur dulu. Saya tidur. Udah nyampe belum di Belanda? Udah.
menghibur dengan hal-hal yang positif, itu akan menambahkan energi yang baru. Jadi jangan pernah meremehkan hamba Tuhan, karena saya juga anak gembala. Anak-anak saya gembala, hamba Tuhan itu adalah mau dibilang tangan kirinya Tuhan Yesus. Mereka nggak kenal orang pun mereka akan doa, apalagi pendoa. Amin. Mereka dihujat pun mereka akan doakan. Mereka tidak disukai pun mereka akan doakan dan senyum. Dan itu wibawa Tuhan yang nyata. Kami bangun pagi itu, suami ke Koramil, yang satu ke Menteng, yang mau digabungkan minggu depan, nah dia ikut saya ke sini. Jadi harus hidup. Bapak Ibu bilangin gini, saya harus hidup. Punya energi yang kuat untuk muliakan Tuhan. Kalau kita migran, doain orang nanti migran juga. Kenapa? Kalau lemas-lemas, doakan orang nanti lemas-lemas juga. Impartasikan roh kita itu harus kuat. Aduh, jemaat yang ada di Gading Sengong bukan orang yang perempuan jago-jago berantem. Coba ngomong. Jam 6 saya lagi doa keliling lagi berantem, satu lewat bawah, satu lewat samping. Gara-gara rebutan apa namanya? Apa sih gas kecil itu? Tabung gas. Yang satu habis, jadi dia mau dua-duanya, akhirnya berantem. Enggak gitu. Amin. Firman Tuhan yang tadi saya kirim di grup lewat Ibu Gembala, sarankan dia renungkan itu, bahwa hari-hari ini hari yang sungguh jahat. Betul? Betul? Tapi kalau kita anak Tuhan, Tuhan anugerahkan pensiunan. Pensiunan. Tadi ini kami kesini karena suami ke Koramil. Haleluya, tidur. Anak saya yang paling kecil namanya Haleluya. Karena dia sekolah bola, jadi satu ketika saya mau semua orang yang nonton dia muliakan Tuhan. Dia dari penabur, lalu ke hantuan, dia main basket, gol semua kakak-kakak kelas bilang haleluya saja, Ronaldo saja, haleluya saja. Saya bilang nggak tahu kalau itu tujuannya muliakan Tuhan. Amin. Pulang-pulang dia bilang, mami minta hadiah. Kenapa? Tadi basket saya menang 4 gol. Minta hadiahnya dong. Lalu dia bilang, mam, ajak kakak 1, kakak 2. Dia panggil kakak kembarnya kakak 1, kakak 2. Kakak 1, kakak 2, papa mama, kita pergi ke Portugal. Saya bilang, mau ngapain? Saya mau ke rumahnya Ronaldo. Mau ngapain? Saya mau ngomong ke dia, tolong Pak Ronaldo ajarin saya bagaimana cara main. Saya bilang, satu ketika imanmu itu akan terjadi. Amin. Dan kalau dia di sekolah dia pakai kalung salib yang gede, teman-teman muslim bilang gini, haleluya, boleh nggak pinjam kalungmu? Terus dia bilang, nggak apa-apa, lu pegang aja, nanti lu jadi Kristen. Akhirnya nggak jadi saya pegang. Jadi dia pakai kalung yang gede, suruh kakaknya beli, gede banget. Itu kalungmu kok bagus banget, saya pegang aja, nanti kamu langsung jadi orang Kristen. Oh kalau gitu nggak jadi. Jadi ada banyak cara Tuhan yang kita gunakan menginjil. Amin. Amin. Ada banyak cara Tuhan. Jadi kalau guru olahraganya lagi bina dia, haleluya, seluruh mata mendengar. Sedangkan ada 200 kan, itu belum, ini baru 200 murid. Belum beribu-ribu akan nonton kalau dia masuk di Piala Dunia. Saya bilang gini, anak, kuncinya SMP kelas 2 kamu wajib 184 tingginya. Kalau enggak lolos. Dia renang tiap hari, dia basketball tiap hari, kakaknya yang stres. Ini anak tenaganya dari mana? Hanya tidurnya aja yang diam. Aduh mami suruh dia tidur, kasih dia obat tidur aja, saya bilang enggak sopan. Dan kita harus, endingnya saya bilang ini anak harus muliakan Tuhan tatkala dia main bola.
siapa? Haleluya. Hah, yang benar aja. Haleluya. Nyanyi di dalam lift. Ini harus cerdas agar kita akan selalu segar, bugar, muliakan Tuhan. Amin. Mau segar? Doakan Ibu Gembala, Bapak Gembala tiap hari. Mau segar? Makan tiap pagi ini sebelum makan jasmani. Amin. Itu kuncinya dan saya percaya tempat ini satu ketika sekolah minggu akan penuh. Anak-anak youth akan penuh karena Bapak Ibu menginjil. Amin. Amin. Family Kasih sekolah minggu menginjil sesama anak sekolah minggu. Kaum ibu sesama kaum ibu. Youth sesama youth. Dan saya bilang satu ketika beribu-ribu Tuhan kirim, jangan hanya untuk dirimu sendiri. Ada yang di Purwakarta, kami kemarin datang, Jessica, kita pergi kemana? Cikarang. Kami datang 3,5 jam bolak-balik. Dia pernah tinggal di rumah 1 tahun, kemarin menikah. Jadi tetap jadi tampak, jangan pelit. Ibu-ibu kalau ada lipstiknya 2, lihat kalau ada ibu yang gak punya lipstik, bagi aja 2, 1 itu ya. Amin. Jangan numpuk lipstiknya. Amin. Amin. Kalau pensil alisnya 2, bagilah 1 buat seorang ibu yang mungkin tidak pasang pensil alis. Kalau minyak ada 5, bagilah 2. Amin. Amin. Jadi kalau kunjungan, bawalah kopi 1 atau 2. Yuk kita seduh minum kopi bersama. Lalu kita ngobrol-ngobrol, kita ngomong-ngomong. Itu penginjilan yang sangat sederhana dan banyak orang akan muliakan Tuhan. Amin. Dan saya yakin banget gereja di Gading Sengong, jemaat bilang kami mau bangunkan. Mereka cari dana dengan janji iman untuk naikkan 3,5 lantai. Arsiteknya Bapak Ibu tahu, saya naik Grab, arsiteknya ketemu. Sampai di gereja dia bilang gini, Ibu ini gereja? Iya. Boleh saya masuk? Boleh. Bapak Kristen? Iya, orang Cina, Chinese Bandung. Ibu ada rencana bangunin? Iya. Dia gambar kasih gratis untuk kami. Berikan tepuk tangan buat dia. Bahkan dia jadi jemaat di situ. Istri anaknya ada di Pontianak. Itu. Jadi kiranya jemaat Tuhan di tempat ini percaya bahwa Tuhan akan pakai Bapak Ibu dengan luar biasa. Amin. Luar biasa. Dan tadi saya dapat bocoran kesaksian dari Ibu Sekretaris tentang Ibu Gembala. Kalau ada apa-apa tanya dulu Ibu Debbie. Nah itu Tuhan kasih kunci. Yang tadinya satpam datang mau marah-marah, sekarang sudah tunduk. Amin kan? Keren nggak? Keren kan? Nah, kerennya sifatnya Tuhan menjadi kebanggaan buat jemaat Tuhan yang ada di sini. GKMI Bunga Bakung selamanya hidup sampai kedatangan Tuhan, dan nama Tuhan tetap ada di roh kita, muliakan Tuhan seumur hidup. Kami bangkit berdiri.